Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di channel Munji Story, channelnya berbagai pembelajaran. Baik adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Kitab-kitab Allah berisi tentang ajaran Allah kepada manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah berisikan wahyu Allah yang ditunjukkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah wajib mengamalkan ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasul yang dipilih. Setiap kitab yang diturunkan kepada umat atau golongan tertentu, hanya Al-Quran yang ditunjukkan kepada seluruh umat. Sebagai umat Islam, kita harus mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita harus yakin dan percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Kitab Allah disebut juga kitab suci. Ada 4 kitab suci yang wajib kita ketahui dan yakini keberadaannya. Pertama yaitu Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian isi kitabnya adalah berkeyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Di dalam kitab Taurat ini juga menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Zabur artinya tulisan. Kitab ini berbahasa Qibti yang berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah dan berlaku pada umat Bani Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama pertengahan Masehi. Kitab Injil berbahasa Yunani yang dalam bahasa Arabnya berarti Al-Bisyarah atau kabar gembira. Kitab Injil ini diturunkan sebagai pedoman hidup yang berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Zabur. Kitab Injil pun merupakan pedoman bagi kaum Nasrani. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Kitab suci Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan inilah kitab suci yang paling lengkap. Al-Quran berisi pokok-pokok keyakinan atau akidah, atau berisi tata cara beribadah, atau syariat, atau tata cara hubungan kemasyarakatan dan muamalah. Isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman untuk seluruh golongan.
Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Artinya, kita wajib mengikuti dan menaati ajaran-ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Nah, agar dapat mengikuti ajaran Al-Quran, kita wajib belajar membaca, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Seluruh isi kitab-kitab Allah itu semuanya sudah terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah yang memuat lengkap semua ajaran-ajarannya. Meyakini kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kitab yang diturunkan kepada nabi dan rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Namun setelah datangnya Al-Quran, semua umat manusia harus mengikuti Al-Quran, karena Al-Quranlah merupakan penyempurna syariat dan ajaran-ajaran umat sebelumnya. Baik, kali ini kita akan mengetahui hikmah beriman kepada kitab Allah. Pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Dengan beriman kepada kitab Allah, mudah-mudahan kita selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.